يا آل طه أنتم نور لنا والشمس منكم تستمد سناها. الخير كل الخير عند ولائكم وبكم نجاة النفس حين رداها. نفسي تسلم للنبي ولاها المصطفى المبعوث من علياها. ولمن بحقه هل أتى قد نازلت وبخيبر تشهد له قتلاها. ولفاطم الطهر التي قد أفطمت عن الأذى والنار موالاها. ولشبل حيدرة الإمام المجتبى. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. إخوان وأخوات الأعزاء، نبدأ مجلسنا بقراءة سورة الفاتحة المباركة نيابة عن أموات المؤمنين المؤمنات المسلمين المسلمات الأحياء منهم والأموات، خصوصا إلى أساتذنا وقاعدنا وكل مسلمين والmuslimat إلى أنحاء العالم. Allahumma ansurhum jami'an. Dan khususnya kepada guru kita Ustaz Husain bin Makar al-Habsi, Ustaz Ahmad Rusdi bin Zain al-Idrus, Allah yaghfir lahum wa yarhamhum wa yuli darajatihim fil jannah wa yataghashshahum bir rahmati wal maghfirah. Al-Fatihah qablaha salawat. Allahumma salli ala Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Allahumma salli ala Ajil fajr Nabi Karim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yawmiddin. Iyaka na'budu wa iyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allahumma salli ala Muhammadin wa ali Muhammad. Allahumma salli ala al-batul al-tahirah as-siddiqati al-ma'sumah at-taqiyati an-naqiyah ar-radiyati al-mardiyah az-zakiyati ar-rashidah المظلومة المقهورة المغصوبة حقها الممنوعة إرثها المقصورة ظلؤها المظلوم بعلها المقتول ولدها فاطمة بنت رسولك وبدعة لحمه وصميم قلبه وفلدة كبده. Ilahana ya Allah, limpahkanlah salawat kepada Al-Batul yang suci, wanita siddiqah yang terjaga dari dosa, Al-Ma'sumah yang bertakwa, yang bersih, yang diridai dan meridai, yang lembut dan bijaksana, yang dizalimi, yang ditindas, yang dimurkai haknya, yang dirampas warisannya, yang patah tulang rusuknya, yang suaminya dizalimi dan anaknya dibunuh, yaitu Fatimah putri Rasulmu, bagian dari dagingnya, inti dari hatinya dan belahan jiwanya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Muhammadin wa ali Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi antiqni bil huda wa alhimni taqwa. Ikhwan akhwat, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Ayyam Fatimiyah dan hari-hari kesedihan lainnya dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala, diperuntukkan untuk mereka yang benar-benar bisa mendapatkan cahaya Allah, yang walaupun sudah mereka coba dengan mulut-mulut fitnahnya untuk memadamkan cahaya Allah, sungguh cahaya Allah akan tetap terus abadi. Dan mungkin tidak semua yang bisa kita duduk di malam hari ini, bahkan mungkin semuanya, kita semuanya terkadang ketika memasuki hari-hari kesedihan adalah hari-hari di mana kita yang seharusnya sepatutnya bersedih, namun tetap karena Allah memberikan insan, salah satu nama insan adalah nasia atau lupa. Terkadang Allah memberikan kelupaan tadi itu karena memang tidak ada satupun kecuali Ahlul Bait yang kuat dalam menjaga imannya, yang kuat dalam menjaga pikirannya di saat ayyamul huzun atau hari-hari kesedihan. Ikhwan wa akhwati, ketahuilah bahwa tidak ada satupun manusia yang kalau kita lihat, kalau kita bandingkan dengan Ahlul Bait, mereka tidak akan pernah mendapatkan satu hal yang sama dengan kita, yaitu kelupaan. Itulah mengapa Al-Imam Zainal Abidin alaihi salam, semua keluarga Rasul ketika mengingat Asyura, ketika mengingat Ayyamu Fatimiyah, bahkan Imam Ali Zainal Abidin di banyak dalam kitab-kitab, dalam hadis, dalam sejarah kita membaca, tidak pernah satupun hari yang beliau tidak menangis akan kesyahidan ayahnya. Begitu juga memasuki dalam bertambah kesedihan itu di dalam masa-masa Ayyamu Fatimiyah ini. Mereka tidak memiliki yang namanya lupa. Mereka tidak ada di dalam benak mereka bisa melupakan sesuatu karena memang cahaya mereka adalah cahaya Allah. Pikiran mereka adalah pikiran yang memang datangnya langsung dari Allah. Al-ismah, kemaksuman memang dijaga oleh mereka di dalam surat, di dalam ayat innama yuridullah liyudhiba ankumur risa ahlal bait adalah salah satu perwujudan di mana mereka tidak hanya saat itu juga atau saat lahirnya, tetapi terus menerus yudhiba ankumur rijsa ahlul bait wa yutahhirakum tathira, dengan memakai fi'il mudhari' atau present tense, dengan memakai kata yang terus menerus dipakai untuk kemudian mensucikan dan menafikan mereka ahlul bait alaihimussalam dari setiap kesalahan maupun dosa maupun kekhilafan kecil dalam hal yang namanya lupa. Itulah kenapa terkadang kita manusia ketika kemudian diibaratkan kita lupa sedikit, dinamakan manusia adalah hal yang manusiawi untuk kita akhirnya bisa lupa, tapi tidak kepada ahlul bait. Mereka basyarun mithlukum ana basyarun mithlukum, kata Rasulullah, aku adalah manusia yang sama seperti kalian, tapi yuha ilayya, tapi hanya saja perbedaannya adalah aku mendapatkan wahyu. Begitu juga para manusia-manusia suci yang juga dijaga dalam kesalahan, yang juga dijaga dalam yang namanya lupa. Kelupaan inilah yang kemudian membuat banyak sekali malapetaka yang terjadi di umat manusia saat ini. Bahkan umat manusia dari awal. Itulah kenapa kita tidak boleh buta akan sejarah. Itulah kenapa kita harus membaca sejarah-sejarah yang berkaitan tidak hanya kepada apa yang kita dapatkan di dalam kehidupan kita saat ini, tapi mungkin bisa tarik ke belakang untuk bisa memahami, mengevaluasi apa saja kesalahan-kesalahan yang terjadi oleh mereka yang manusiawi tadi. Sejarah diperuntukkan untuk kita agar kita tidak mengulangi kesalahan-kesalahan dari manusia yang salah di dalam era-era sebelum kita. Dan duduknya kita di malam-malam ini, di dalam malam Asyura,
di malam-malam Ayyamu Fatimiyah, di malam-malam Al-Qadar, dalam malam-malam syahadah Imam Ali dan semua syahadah Ahlul Bait adalah satu, yaitu menjaga diri kita dari apa yang namanya lupa, dari apa yang namanya keteledoran dan lain sebagainya. Boleh jadi mungkin setelah ini kita masih bisa tersenyum, masih bisa tertawa, tapi tidak untuk Ahlul Bait. Tapi tidak, kata-kata senyum tadi itu, candaan tadi itu tidak akan pernah ada di dalam kamus Ahlul Bait ketika mereka menjalani hari-hari kesedihan ini. Kenapa yang kemudian kita sebagai pembukaan Al-Fakir sedikit tambahkan tentang bagaimana cara kita bisa mengolah sejarah? Apakah kemudian yang kita pelajari adalah sejarah mereka yang telah mengelabui sejarah? Saat ini kita dihadirkan di dalam satu era, satu zaman di mana setiap sejarah ditulis, dinukil dari mereka yang memenangkan perang. Dari mereka yang dalam tanda kutip banyak sekali mereka yang berbuat zalim, khususnya yang terjadi di dalam umat Islam. Hampir kurang lebih 6 sampai 7 abad Islam ini dighasab. Dan awal mula pertama kali ghasab bukan hanya di dalam kekhalifahan, bukan hanya di dalam yang mereka melihat setelah pasca dari Al-Imam Hasan syahid kemudian banyak fitnah-fitnah yang terjadi, tapi awal mula ghasab sudah terjadi setelah mulainya musibah mega tragedi terbesar dalam umat manusia, yaitu syahadah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita tanya kepada mungkin saudara-saudara kita, tetangga kita, atau bahkan banyak ulama-ulama yang cukup dalam membaca kisah sirah nabawiyah. Pertanyaan yang harus kita tanya pertama kali, mega tragedi apakah yang paling besar? Bagaimana cara kita bisa memperingati hal yang paling besar untuk kita bisa menyesali dan berlindung dari yang namanya kekuasaan yang menyalahkan atau mencoba untuk mempelintir sejarah adalah di dalam syahadah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Banyak dari mereka tidak tahu apa yang menyebabkan Rasulullah terbunuh. Rasulullah terkena sihir, Rasulullah sakit. Ini kita membandingkan Rasulullah dengan diri kita yang rapuh, manusia-manusia yang rapuh, tidak ada yang namanya pemahaman ismah yang diberikan, karena mereka ya mungkin hanya dijaga dari dosa tapi tidak dalam kesalahan, tidak dalam hal-hal yang lain, padahal mereka membaca Al-Quran, padahal mereka setiap hari sholat, mereka mendengarkan setiap adzan ada asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Kenapa nama itu bisa disebut di dalam kita saat sholat? Kenapa nama itu kemudian bisa menjadi salah satu sebab di antara sahnya kita sholat, yaitu adalah dengan membaca syahadat, membaca sholawat. Begitu juga kepada keluarganya. Kita membaca sholawat saja di dalam tasyahud kita, di dalam salam kita, di dalam akhir sholat kita, hanya asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu Muhammadar Rasulullah, tanpa sholawat Allahumma salli ala Muhammad, tanpa wa ali Muhammad, batra, sholatnya tidak sah. Kenapa ini bisa sampai terjadi? Padahal seharusnya sholat adalah perwujudan ibadah antara hamba dengan Tuhannya, tapi pasti masih ada yang namanya benang tawassul, urwatul wuthqa, tali yang tanpanya kita tidak bisa selamat. Tidak mungkin kita bisa mencapai cahaya itu kalau kita tidak dengan yang namanya tawassul. Sejarah ini kemudian dipelintir, dimenangkan oleh orang-orang yang mungkin kita bisa melihatnya sebagai mereka yang melihat kekuasaan adalah segala-galanya, sehingga banyak sekali kita melihat penyelewengan sejarah, peruntukan sejarah yang tidak lagi
bahkan masuk akal, tapi bermoral pun tidak di dalam sejarah-sejarah umat Islam pada hari ini yang mungkin kita bisa baca. Padahal kalau kita baca, kalau kita bisa meneliti lebih lanjut akan sejarah Ahlul Bait adalah sejarah yang belum pernah terjadi dalam umat manusia manapun. Diabadikan di dalam Al-Quran surat An-Nur, surat Sayyidah Zahra alaihissalam, surat cahaya, surat yang memang di dalamnya di mana kita membaca salawat atas Sayyidah Zahra wa sirril mustauda fiha. Di dalam fiha ini adalah salah satu rahasia tafsir surat An-Nur adalah Sayyidah Zahra. Dan Sayyidah Zahra di dalam surat An-Nur ayat 36 diabadikan menjadi salah satu teladan absolut terhadap setiap para wanita yang mencari emansipasi, setiap para wanita yang mencari matriarki, bagaimana setiap role model manusia wanita itu bisa masuk ke dalam zamannya, berani melawan ketertindasan, berani melawan kezaliman dan lain sebagainya. Bukan kita melihat di dalam sejarah wanita ke belakang, bukan Elizabeth, bukan Margaret Thatcher, bukan semua itu. Kalau kita melihat lagi ke belakang, ada satu sosok, tidak hanya dia dijuluki sebagai Sayyidatun Nisa di zamannya, tapi Sayyidatun Nisa fil alamin minal awwalina wal akhirin. Tidak pernah ada kita temukan sosok seperti ini, dan diabadikan di dalam Al-Quran surat An-Nur. Bismillahirrahmanirrahim. Fi buyutin adzinallah an turfa wa yudhkar fiha ismuh yusabbihu lahu fiha bil ghuduwi wal asal. Ayat ini turun khusus untuk Sayyidah Zahra alaihissalam, di mana setelah turunnya asbabun nuzul dari ayat ini, kemudian Rasulullah mencium kening Sayyidah Zahra alaihissalam, mewujudkan bahwa engkau wahai putriku ya binti, sesungguhnya ayat ini yang kalau kita baca artinya adalah sesungguhnya fi buyutin adzinallah an turfa, ada sekelompok orang yang bertasbih kepada Allah, menyembahnya di masjid-masjid telah diperintahkan Allah untuk kemudian dibangun, diagungkan, disemarakkan dengan menyebut nama Allah. Selalu mereka ada di situ dalam siang dan petang. Fi buyutin adzinallah an turfa, rumah-rumah itu dicatat, diabadikan di dalam surat An-Nur. Sesungguhnya rumah-rumah itu akan diangkat ke langit dan didengar semua suara-suara zikirnya di dalam siang dan pagi dan malam. Inilah yang kemudian menjadi salah satu, nanti akan kita bahas legacy atau warisan yang utama dari Sayyidah Zahra alaihissalam. Salah satu yang kemudian kita bisa melihat di dalam sejarah, kita membaca dalam sejarah yang bisa kita kutip, atau duduknya kita saat ini mengulang kembali agar kita tidak menjadi orang-orang yang melupakan, adalah bahwa Sayyidatun Nisa il alamin minal awwalina wal akhirin ini yang kita saat ini duduk memperingati meninggalnya beliau, syahadahnya beliau, adalah pertama kalinya menjadi role model satu wanita yang dijuluki juga di dalam surat Ar-Rahman yang sering kita baca, marajal bahraini yaltaqiyan, adalah pertemuan antara kenabian dan imamah. Adalah salah satu wujud tunggal di mana tidak pernah ada ibu manapun yang ada di muka bumi ini, perempuan manapun yang ada di muka bumi ini memberikan teladan suci untuk dirinya, untuk keluarganya, untuk anaknya, untuk sahabatnya, sampai semua umat ayahnya hingga akhir zaman. Dan perwujudan salah satu yang paling sempurna adalah bagaimana menciptakan estafet keimamahan, semuanya 12-12-nya sempurna. Rantai urwatul wuthqa yang tadi kita bahas adalah rantai suci. Tidak pernah ada kita kalau melihat di dalam sejarah para anbiya Allah, satu nabi melahirkan anak, anak tadi itu apakah langsung jadi nabi? Tidak. Kadang dia harus menjadi sampai cucunya, kadang dia sepupunya, kadang dia dari sepupunya, dari
pamannya, dari sebagainya, tapi estafet kesucian, ismah, keimamahan hanya dimiliki oleh Sayyidah Zahra alaihissalam. Untuk kita bisa melihat tadi tolak ukur keteladanan absolut, perwujudan dari surat Toha, perwujudan dari surat Al-Qadar, perwujudan dari surat Nur, perwujudan dari surat Al-Kautsar adalah Sayyidah Zahra alaihissalam. Dengannya kita belajar, dengannya sampai sekarang setiap wanita terjaga kesuciannya dengan moral yang baik. Bahwa saat itu jahiliyah, kita bisa lihat, kita bisa menilai apa yang terjadi di zaman jahiliyah adalah salah satu zaman yang memang tidak ada lagi menyembuh luka dari setiap manusia, yang semuanya sudah tidak ada lagi yang natik. Ini kita membicarakan bagaimana manusia diciptakan, mereka harusnya menjadi hujjah Allah di muka bumi, menjadi khalifatullah di muka bumi ini, tapi justru balhum adal di era jahiliyah. Mereka yang seperti kita tahu dalam sejarah, dinukil dalam sejarah manapun, menjadi aib, menjadi bobrok kepada setiap orang yang mengaku bangsa Arab saat itu. Adalah bangsa yang bengis, bangsa yang bodoh, bangsa dan lain sebagainya. Arab kemudian bisa dibaguskan, diangkat derajatnya dengan kelahiran Sayyidul Wujud Muhammad sallallahu alaihi wa alihi. Dalam setiap tafsiran, kalau kita melihat surat An-Nur, fi buyutin adzinallah an turfa wa yudhkaru fiha ismuh, di dalam ayat itu juga terjadi bagaimana cara mendidik, pendidikan anak, bagaimana istri ke suami, bagaimana kemudian rumah tadi itu adzinallah an turfa, tidak hanya kemudian didengarkan zikir asma Allah, tapi juga menjadi suri tauladan untuk setiap manusia yang bisa menirunya sampai akhir zaman nanti. Adalah satu terobosan yang setiap wanita manapun tidak akan pernah bisa mencapai makom ini. Level ini adalah hanya peruntuknya adalah untuk Sayyidah Zahra alaihissalam, dan di usia yang masih sangat belia. 18 tahun untuk kita bisa melihat, dibandingkan dengan bangsa Arab saat itu, mereka yang mengeluh-elukan atau meninggikan senioritas untuk bisa menjadi salah satu pemimpin bangsa harus mencapai umur 60 tahun dulu, harus mencapai, semua itu dibabat habis oleh Imam Ali ibn Abi Thalib, dan juga dengan suri tauladan Sayyidah Zahra alaihissalam. Imam Ali yang masih umur belia maju di perang Khandaq, Sayyidah Zahra yang begitu mudanya bisa kemudian mukalamah dengan semua malaikat Allah, yang kemudian nanti akan kita bahas legasi yang diturunkan, yaitu Sahifah Fatimiyah. Tidak hanya kemudian kita melihat Sayyidah Maryam yang mendapatkan wahyu dari malaikat, kemudian menyatakan ini bahwa di dalamnya akan ada janin suci Nabi Allah Isa, tapi Sayyidah Zahra alaihissalam di fase sepeninggal Rasulullah selama kurang lebih dari Safar hingga Jumadil Awal, kurang lebih 5-6 bulan, dalam riwayat mungkin lebih cepat dari itu, tidak berhenti malaikat naik turun untuk kemudian membahas bagaimana apa yang terjadi di dalam kehidupan manusia sebelum era Rasulullah, di saat era Rasulullah, sampai akhir zaman. Semua itu dibahas tidak bertahun-tahun, tidak berabad-abad, tapi hanya dalam beberapa minggu, hanya di dalam beberapa bulan, kemudian ditulislah oleh Al-Imam Ali ibn Abi Thalib di dalam sahifah sucinya, Sahifah Fatimiyah, untuk kemudian ditelurkan, diwariskan ini tadi kepada anak cucunya 12, semuanya estafet, harus ismah, harus maksum, terjaga dari kesalahan. Dan inilah yang kemudian kita peringati bersama, bagaimana risalah suci estafet keimamahan tadi ini dighasab dan juga
diambil hak sucinya. Ikhwan akhwatil aiza, mungkin banyak sekali yang kita diprotes, kita kemudian duduk dan kemudian ditanya bahwa ayamu Fatimiyah, dan ini terjadi tidak hanya pada hari-hari kita saja, tapi terjadi kalau kita sampai ke belakang 1400 tahun, bahwa setiap pecinta Rasulullah, pecinta Ahlul Bait tidak pernah bisa melepaskan kebenciannya. Ini adalah satu hal yang dipropagandakan. Mereka yang mencintai Ahlul Bait, kebenciannya tidak akan pernah hilang. Mereka mendendam, suka kemudian mencaci maki, melaknat, akan tetapi urgensi dari duduknya kita pada malam hari ini bukanlah kita untuk menghadirkan kebencian. Apa kemudian kita harus kita berdialog, kita tanya balik, definisikan kebencian itu apa? Apa yang Anda lakukan ketika rumah ibu Anda, rumah ayah Anda, anak wa ali abawahi hadil ummah, berulang kali Rasulullah di dalam majelisnya, di dalam mimbarnya, aku dan Ali adalah ayah dari umat ini, didobrak dan kemudian didolimi hak-haknya. Bukan satu kebencian untuk kita spesifik kepada setiap orang yang kemudian kita salahkan. Subjektivitas itu benar, memang tidak boleh. Tapi untuk kita bisa melihat sifat-sifat yang datang, bisa jadi falnaudzubillah min dzalik, ada juga di dalam diri kita ketika kita jauh di dalam majelis-majelis seperti ini. Mulai kita lupa, mulai kita meremehkan, underestimate terhadap acara-acara kita ini, mulai kecintaan kita kepada Ahlul Bait kurang. Itulah yang terjadi di dalam banyak sekali sejarah-sejarah meninggalnya maksumin. Kita kalau dibandingkan dengan Abdurrahman bin Muljam, fasihnya bacaan kita, bagaimana dia dapat membaca tahfidz dalam Al-Quran, menafsirkan Al-Quran, dididik oleh Al-Imam Ali dari belia, kita nggak akan pernah bisa mendapatkan makom itu. Tapi ada satu hal di dalam hatinya yang memang tidak bisa sampai akhir. Mawaddah tadi ini bisa hanya diterjemahkan kepada ashabil muntajabin, kepada sahabat-sahabat Ahlul Bait yang terpilih. Dan harus terpilih, bukan semua sahabat kemudian kita nyatakan. Begitu juga yang terjadi di dalam Karbala. Mereka sudah mencapai tidak hanya mahabbatul Husain, tapi sudah mendapatkan mawaddah atau konsisten mencintai Ahlul Bait, yang walau aku, wahai Husain, dimatikan, dihidupkan, dimatikan 1000 kali untuk membelamu di jalan ini, maka akan kulaksanakan itu semuanya untuk hanya mencintaimu dan keluargamu. Muntajabin, tidak sembarang orang. Dan ini semua akarnya, cintanya dididik, diabadikan di dalam kisah dari Ayyamu Fatimiyah, di dalam cerita-cerita kehidupan di dalam yang terjadi di dalam 18 tahun usia Sayyidah Zahra alaihissalam, menjawab semua pertanyaan kehidupan dari Adam hingga nanti Al-Imam Mahdi, menjawab bagaimana setiap mereka yang ingin mendapatkan cintanya Ahlul Bait kembali harus seperti apa. Nanti akan kita bahas legacy apa yang diinginkan Sayyidah Zahra dan keluarganya untuk kita. Itu diperlukan salah satu hal yang mungkin kita semuanya belum bisa terbukti, karena pembuktian kita sampai bisa mencapai maqam mawaddah adalah nanti apakah kita meninggal. Fa insyaallah kita semua meninggal di dalam syahadati Ahlul Bait, dalam wilayati Ahlul Bait. Bukti kewilayahan kita, konstan kita, konsistensi kita dalam mencintai Ahlul Bait nanti ketika kita dimatikan di dalam mencintai keluarga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, itulah kenapa akhirnya sedikit kemudian
merangkumkan akan kebencian yang kemudian dipupuk oleh para pecinta Ahlul Bait, bahwa kita di sini ketahuilah tidak pernah yang namanya membenci kepada satu, kepada spesifik, kepada subjek, tapi yang kita benci adalah kadzib. Yang kita laknat adalah laknat Allah di dalam Al-Quran, faj'al la'natullahi 'alal kadzibin. Yang kita benci, yang kita hindari adalah sifat-sifat yang bisa jadi falnaudzubillah min dzalik bisa melekat atau mungkin kita terjadi di dalam kehidupan kita. Dan inilah waktunya kita untuk menebus, waktunya kita untuk kemudian tidak bertaubat, kita nyatakan, kita hadirkan diri kita di dalam majelis-majelis seperti ini. Itulah kenapa mereka yang hasud, mereka yang tidak memiliki suri tauladan, mereka yang menganggap bahwa ismah itu adalah taklid buta, bahwa mereka yang mengkultuskan satu oknum, mengkultuskan satu orang, lupa akan maha kultus, maha yang paling suci, ismah mereka tidak fahami, yang terjadi fitnah-fitnah yang saat ini kita hadapi. Dan fitnah yang paling besar, yang kejam, kita al-fitnah asyaddu minal qatl aja, kalau kita fitnah terhadap saudara kita sendiri saja adalah dianggap pembunuhan. Tapi fitnah terkejam, terbengis adalah fitnah kepada Ahlul Bait alaihimussalam. Ini yang kemudian kita duduk, kita kemudian membahas apakah benar kebencian ini dipupuk oleh para pecinta Ahlul Bait, atau justru kita menebus dosa di sini, atau justru kita tafakkur sa'ah khairun min ibadati sana. Kita hanya tafakkur, kita memikirkan atas apa yang terjadi di dalam umat ini, apa yang terjadi, introspeksi di dalam diri kita, evaluasi. Ternyata itu khairun min ibadati sana, karena banyak sekali paling susah manusia ini adalah untuk meminta maaf. Hal yang paling manusia ini tidak bisa, susah adalah meminta maaf, mengakui kesalahan, introspeksi, sehingga validasi demi validasi, atau kita kemudian dibenarkan oleh keluarga, membuat diri mulai sombong, falnaudzubillah min dzalik, menjadi satu makhluk yang pertama kali dilaknat oleh Allah, yaitu iblis. Validasi-validasi tadi ini sangat berbahaya untuk kita, dan ketahuilah semakin kita mengakui diri kita ini soleh, saya lebih baik, saya lebih ini, awwalaman yaqul ana, ini yang pertama kali ngomong ana ini adalah iblis. Untuk kita harus hindari. Pelan-pelan, mulai dari Ayyamu Fatimiyah, kita evaluasi, kita introspeksi, sudah mulai kita hilangkan tentang sifat-sifat ego atau keakuan yang kita miliki, dan insya Allah Allah akan terus memberikan cahayanya. Ahlul Bait juga melirik kita semuanya dalam terhindarnya kita dari godaan iblis. Nah, ikhwan wa akhwatil a'izzah, akan semua tadi yang Al-Fakir bicarakan tentang bagaimana kesucian Ahlul Bait, dan kemudian pentingnya dalam kita melihat sejarah ini, urgensi kita bukan benci, urgensi kita bukan untuk sama-sama saling memupuk dendam, tapi untuk mengetahui apa, bagaimana, siapa yang harus dilakukan oleh mereka yang duduk di malam hari ini. Untuk kita bisa fahami bahwa Sayyidah Zahra alaihissalam berdiri khutbah fadaqiyah di mimbarnya Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi bukanlah untuk mendapatkan apa yang kemudian orang bilang bahwa Ahlul Bait pun juga hubbud dunya. Lihatlah mereka ini Ahlul Bait hubbud dunya, mereka kemudian dijustifikasi tentang bagaimana mereka juga berat terhadap dunia. Justru yang pertama kali untuk kemudian diberikan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ke Sayyidah Zahra, anaknya, diajak Sayyidah Zahra ke dalam tanah Fadak tadi ini, kurang lebih
Dari lebarnya kalau kita lihat mungkin masih di dalam Kabupaten Madinah sampai Andalus saat itu, saat ini Spanyol. Saat itu juga Rasulullah membawa Sayyidah Zahra, dinyatakan, disahkan di situ, turunlah surat Al-Isra ayat 26, Bismillahirrahmanirrahim, wa atidzal qurba haqqah wal miskin wabnas sabil wa la tubadzir tabdzira innal mubadzirina kanu ikhwanasy syayatin wa kana syaitan ila rabbih kafura. Turunnya ayat mubadzir, turunnya ayat wa atidzal qurba haqqah wal miskin wabnas sabil adalah untuk Sayyidah Zahra dan anak cucumu dan Bani Hashim. Ambillah sebagian sedikit, berikanlah yang banyak untuk umat muslim nanti ini. Ini teks, semua setuju. Kalau kita membahas tentang bagaimana sejarah ini kemudian dinukil dari hawadits, dari hadis-hadis Ahlus Sunnah maupun Ahlul Bait, keduanya setuju bahwa wa atidzal qurba haqqah wal miskin wa ibnas sabil adalah untuk tanah fadak yang diberikan kepada Sayyidah Zahra alaihissalam. Sayyidah Zahra dengan sifatnya, dengan kelembutannya, dengan semua ciri-ciri Ahlul Bait tidak akan pernah mendapatkan yang banyak, selalu memberikan yang banyak, mendapatkan yang sedikit di dalam apa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitu yang kemudian dibahas oleh Az-Zahra alaihissalam di dalam khutbah fadakiyahnya, afa hukmal jahiliyati yabghun. Bukan marah, bukan benci, tapi mengingatkan, mensadarkan. Dan ini kemudian khutbah fadakiyah menjadi salah satu khutbah yang kalau kita bisa bahas mungkin sampai akhir zaman tidak akan pernah bisa menjelaskan tentang kemuliaan dari fadakiyah ini. Di dalamnya terdapat syariat-syariat yang harus kita fahami. Di dalamnya terdapat balaghah yang harus dimiliki oleh setiap umat Islam untuk bisa mendapatkan pemahaman tentang apa yang dilakukan oleh mereka tadi ini untuk bisa mengambil hak fadak. Dan yang terjadi di dalam fadakiyah tadi ini, Sayyidah Zahra alaihissalam dalam mengawali, setelah kemudian menyebut nama Allah, mengawali dengan tauhid, mengawali dengan bagaimana aku adalah Fatimah, engkau melihatku adalah Rasul di dalam diriku, tidak mungkin aku mengucapkan satu hal yang salah, aku terjaga ismahku dan sampai anak turunanku semuanya terismah, termaksum, terjaga dari kesalahan. Maka dengarlah yang pertama kali yang disebutkan oleh Sayyidah Zahra, mengingatkan kepada umat manusia saat itu, afa hukmal jahiliyati yabghun wa man ahsana minallahi hukman lil qaumi yuqinun. Di dalam surat Al-Maidah ayat 50, apakah hukum jahiliyah yang mereka kehendaki? Atau hukum siapa yang lebih baik daripada hukum Allah bagi orang-orang yang yakin? Ini persis lisan Sayyidah Zahra adalah lisan Rasulullah ketika beliau kemudian memperdebatkan kepada orang Yahudi, memperdebatkan kepada Muhajirin dan Ansar. Di saat yang sama dibawa, dinukil ayat tadi ini untuk umat muslim saat itu. Apa yang terjadi apabila ayahku tidak kemudian memberikan penyadaran terhadap kalian? Ingatkah kalian saat itu kalian masih jahil? Jahiliyah terkenal dan kemudian ditinggikan bangsa Arab ini menjadi bangsa yang setinggi-tingginya. Khutbah tadi ini adalah salah satu khutbah yang banyak dari para alim ulama tidak bisa membahasnya sampai detail karena juga termasuk di dalam wasirril mustauda fiha. Arti dari salli ala Fatimah wa abiha wa ba'liha wa baniha wasirril mustauda fiha bi'adada ma bihi ilmuk. Yang kalau kita gali ketemu tambang emas, semakin digali emas tadi semakin tidak akan pernah habis. Di atas keluar lagi emas, hujan emas tadi ini.
tidak akan pernah ketemu dasar, tidak akan pernah ketemu apa yang kita lihat cukup untuk kemudian bisa mendapatkan sirril mustauda fiha, rahasia yang terkandung di dalam Sayyidah Zahra alaihissalam. Salah satu rahasia agung, salah satu rahasia yang paling mutlak, rahasia yang kemudian masih sampai sekarang di mimbar-mimbar, mungkin kita bisa lihat di Iran, di Irak, di seluruh anha'il alam, di Lebanon, bahkan di negara-negara yang mungkin kita melihat tidak banyak ahlul bait, pecinta ahlul bait, tapi cahaya ini, penggalian atas emas tadi ini, sejarah ini tidak akan pernah habis, tidak akan pernah hilang untuk mereka yang duduk mencintai Zahra alaihissalam. Sallu ala Muhammad wa ali Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad wa ajil farjana bihim ya karim. Naam, ikhwan akhwatil a'izza, kalau kita melihat di dalam rangkuman yang ada di dalam khutbah Fadak, yang pertama, kalau kita kemudian bisa membagi antara awal, tengah dan akhir dari Fadakiyah ini, kembali ini adalah sirril mustauda fiha, adalah ranahnya ahlul bait. Bahkan mufassir Al-Quran tidak pernah habis dalam menerjemahkan Fadakiyah, dalam menafsirkan Fadakiyah. Namun setidaknya yang bisa kita fahami di dalam khutbah tersebut, tentunya Sayyidah Zahra bukan memakai kata-kata kiasan, bukan juga memakai kata-kata metafor di dalam hal tertentu, tidak. Yang dijelaskan oleh Sayyidah Zahra saat itu jelas, wadih, dalam keadaan sakit, dalam keadaan rahim yang sudah gugur, beliau menyatakan dengan ikhlasnya, dengan beraninya akan 3 hal bagian yang penting untuk umat manusia. Bahwa bagian yang pertama adalah syariat untuk membangun hubungan dengan Allah. Hablun minallah. Bagaimana kita kemudian bisa melihat apa ibadah-ibadah yang memang ranahnya khusus antara Anda dengan Tuhan Anda, yaitu yang pertama adalah bagaimana cara kita beriman. Ini yang kemudian masuk ke dalam 9 level, tapi insya Allah akan kita persingkat untuk bisa kemudian kita pertama, hablun minallah adalah kita harus beriman. Apa makna iman, definisi iman, pelaksanaan iman. Pembahasan ini bisa kita lihat, bisa kita kemudian bahas di dalam banyak sekali musabbab, banyak sekali hal-hal hadis-hadis dan ayat Quran yang berkenan di dalamnya. Namun step demi step ini perlu kita kemudian bisa fahami setidaknya dalam kurun waktu yang singkat ini insya Allah. Bahwa yang pertama, Sayyidah Zahra alaihissalam menyebutkan untuk kita bisa hablun minallah, kita tidak mungkin kita tidak beriman. Kalau mungkin kita agak susah memahami iman itu seperti apa, fahamilah seperti apa yang kita biasa dapatkan dari masa kecil sampai sekarang. Untuk kita beriman adalah yakin. Untuk kemudian setelah kita beriman, baru kita sholat. Ini sholat di step selanjutnya setelah kita menghadirkan iman dan yakin. Perbuatan yang memang usul, bukan furu'. Tiang-tiang agama kita tadi ini harus ada yang namanya bibit dari awal, dan bibit tadi itu dipupuk dengan yang namanya keimanan dan keyakinan. Sayyidah Zahra mengawali bahwa untuk kita bisa masuk ke dalam hablun minallah, hubungan kita dengan Allah, yang pertama adalah dengan beriman, baru kita memahami arti sholat, memahami arti zakat. Zakat ini adalah ibadah dan harta. Ibadah dan harta, beda antara peribadahan kita dengan ibadah kita kepada Allah dan memberikan zakah kita tadi ini atau mensucikan. Nah, ini kata kuncinya adalah untuk kita zakah adalah tazkiyah.
julukan dari Sayyidah Zahra salah satunya adalah Zakiyatun Naqiyah. Gak pernah ada, tidak pernah ada satupun wanita yang disebutkan dimiliki julukan Zakiyah kecuali Sayyidah Zahra alaihissalam. Tertinggi, paling sempurna dalam zakat dan juga dalam tazkiyah. Iman, salat, zakat, puasa. Nih, kita fahami yang sedikit mudah saja. Puasa, cukup puasa. Apakah nanti puasa itu seperti apa, ibadah yang seperti apa? Tidak. Puasa yang kita lakukan harus kita lanjutkan, harus kita persering. Haji adalah yang paling utama dalam setiap ibadah dan wajib. Tasbih nanti akan kita bahas di dalam Shahifah Fatimiyah, Tasbihatuz Zahra. Tasbih dan keikhlasan, menepati nazar, menghindari syirik dan jihad. Untuk kita bisa mendapatkan relasi kita dengan Tuhan kita sempurna, maka Allah bereskan urusan kita dengan akhirat kita nantinya. Cukup? Belum. Sayyidah Zahra kemudian membagi khutbah fadak menjadi yang bagian kedua, yaitu syariat dalam membangun hablun minan nas, fondasi manusia dengan akhlaknya, fondasi dirinya dengan akhlaknya. Yang kalau kita lihat juga sama, ada 9 level, harus kemudian kita sabar terhadap diri sendiri, kemudian kita amar ma'ruf nahi munkar, birrul walidain, silaturahim, menjauhi khamar. Nah, ini juga salah satu hal yang paling utama, menjauhi qadhf atau zina, meninggalkan mencuri, kejujuran dan takaran yang benar. Ini untuk setiap kita yang berdagang, untuk setiap kita yang melakukan muamalah, adalah untuk menata akhlak, menata mental dan kebersihan diri sampai kita beres dalam penyakit-penyakit hati, untuk bisa merapihkan dari bagian pertama tadi ini. Kita hablun minallah, hablun minan nas. Hablun minan nas ini artinya untuk diri kita sendiri. Baru bagian yang ketiga menurut Sayyidah Zahra adalah di dalam khutbah fadak membangun relasi antara manusia dengan keimamahan, dengan masyarakat dan kepemimpinan. Tidak mungkin kita bisa hidup tanpa dipimpin. Setiap manusia perlu pemimpin. Imamah, hujjah yang kita pelajari, yang kita dapatkan di dalam keseharian kita semuanya dibutuhkan untuk taklid. Bahkan di dalam hal yang kita bisa melihat di furu' saat ini, furu'uddin atau cabang-cabang agama, fatwa, fikih, itu kita perlu bertaklid, kita perlu memiliki pemimpin untuk bisa menjaga diri kita ini dari hal-hal yang tidak baik dan mengejawantahkan dari apa yang diajarkan oleh Ahlul Bait alaihimussalam. Itulah kenapa ajaran ini kemudian menjadi usul dari fikih. Fadak ini kemudian diterjemahkan menjadi kurikulum, tidak hanya kelas, tapi kurikulum yang diajarkan untuk kita bisa melihat bagian yang pertama tadi dengan Tuhan, kita dengan diri kita sendiri, dan kita dengan masyarakat dan dengan pemimpin. Tidak hanya kemudian masuk ke dalam era manusia saat itu, tapi sampai sekarang ketahuilah semua kurikulum tentang matriarki, tentang bagaimana cara kita emansipasi wanita, itu sudah ada di dalam khutbah fadakiyah ini, yang kalau kita bahas semuanya wadah. Di sisi yang sama adalah sirril mustauda fiha, adalah rahasia dari apa yang terkandung di dalam satu peti yang banyak dari harta atau galian emas yang begitu banyak dari rahasia-rahasia Zahra alaihissalam. Sehingga kalau kita melihat apakah fadakiyah cukup? Tidak. Warisan Sayyidah Zahra alaihissalam tidak hanya di dalam khutbah fadakiyah yang disebutkan, tidak hanya kemudian Sayyidah Zahra memberikan satu ultimatum terakhir di dalam khutbah fadak. Sayyidah Zahra menyatakan, kalau memang kemudian engkau benar dan apa yang kalian lakukan ini benar, maka siapa aku kemudian berdiri sampai di sini dan mencoba untuk mengambil dari hak ayahku.
Kalau Anda mau melakukan, lakukanlah, tapi akan kita lihat siapa yang nanti mendapatkan hasil akhir di zaman akhir, di akhirat. Siapa yang mendapatkan syafaat? Apakah kalian yang mendapatkan syafaat dan memberi syafaat, atau aku, ayahku dan keluargaku? Itu dijelaskan sekali di ultimatum di dalam khutbah Fadak. Siapa aku, siapa kakekku, itu dijelaskan semuanya. Sehingga kita mendapatkan narasi ini tidak hanya sekali. Ini adalah narasi yang kemudian dijadikan teladan oleh Sayyidah Zainab. Ini adalah hal yang kemudian dijadikan teladan oleh para wanita-wanita Karbala. Salah satunya yang kalau kita lihat adalah Sayyidah Sukainah. Sampai kepada Mukhtar Thaqafi, kalau kita lihat dalam era Umayyah kemudian diturunkan sampai Abbasiyah, dari ketertindasan wanita-wanita itu semuanya diawali dari khutbah penting yang dilakukan oleh Sayyidah Zahra di dalam khutbah Fadak ini. Hingga kemudian kita bisa melihat bahwa Fadak ini adalah salah satu sekolah, adalah salah satu kurikulum yang kemudian sampai sekarang bisa dibahas. Sampai sekarang ayat-ayat Al-Quran pun juga tidak pernah kita bisa mendapatkan tafsirannya. Kita masih kemudian belajar melihat bagaimana keindahan dari surat An-Nur, surat Al-Qadar misalnya, hanya 5 ayat, inna anzalnahu fi lailatul qadar. Rasulullah menyatakan binti Al-Qadar, anakku Al-Qadar, binti Al-Kautsar, binti An-Nur, binti Thaha. Ini kalau kita kemudian bisa bahas adalah perwujudan asli dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan yang kemudian muncul saat itu adalah lisannya, lisan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hingga kemudian khutbah tadi ini diakhiri, khutbah Fadakiyah ini selesai, baru Sayyidah Zahra juga memberikan legasi yang selanjutnya, yaitu Shahifah Fatimiyah, yang kalau kita lihat tanpa Shahifah Fatimiyah sirna semua kita punya urusan-urusan di muka bumi saat ini. Dan yang paling banyak membantu kita saat ini di kehidupan adalah sesimpel, semudah kita membaca tasbihat Zahra alaihissalam. Di dalam Shahifah Fatimiyah adalah Shahifah yang tidak tekstual. Jadi Shahifah ini diperuntukkan hanya untuk imam dan diestafetkan kepada para imam. Shahifah Fatimiyah tadi ini kemudian suhuf, dikumpulkan dengan berlembar-lembar. Yang Imam Ja'far As-Shadiq alaihissalam menyebutnya bahkan ini 3 kali lebih berat daripada Al-Quran. Isinya adalah mukalamah antara Sayyidah Zahra dengan malaikat Allah, yang kemudian kalau kita bagi 3 dalam Shahifah Fatimiyah ini, semua 3 bagian tadi ini dibagi menjadi 3 hal yang penting. Yang pertama yaitu adalah tentang kisyafiyah, atau hal-hal yang kasyaf, hal-hal yang kemudian kita bisa melihat supranatural, hal-hal yang di luar dari materi, itu dijelaskan di dalam Shahifah Fatimiyah ini, diterima oleh Ahlul Bait alaihimussalam. Perwujudan dari kisyafiyah adalah 3 hal, yaitu kalau kita membaca tasbihatuz Zahra, apa rahasia dari 34 kita membaca Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar 34 kali? Tidak mungkin 34 maknanya Allahu Akbar, Allah Maha Besar yang sama, tidak. Makna 34-nya memiliki cabang-cabang lagi di dalam membacanya. Saat kita membaca Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, ketahuilah di situ juga ada makna yang dalam terhadap kita mengucapkan Allahu Akbar tadi ini. Tapi kembali ini adalah sirril mustauda fiha. Bahkan kita ketika membahasnya pun, sampai umur kita ketika kita bisa membahas itu pun, masih kita mungkin di dalam urutan-urutan Allahu Akbar yang masih belum selesai. Belum alhamdulillah, masih ada alhamdulillah ini. Alhamdulillah yang pertama dengan yang kedua sampai ke 33 semua maknanya berbeda. Itu alhamdulillah, 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 alhamdulillah. Alhamdulillah adalah salah satu
bukti syukur kita kepada Allah. Alhamdulillah adalah kita ketika memberikan sesuatu hal yang kita cintai. Lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Itu adalah alhamdulillah. Alhamdulillah adalah ketika kita melihat cobaan dan kita selesai dalam cobaan kita. Alhamdulillah adalah innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Kalau kita bahas satu persatu dari alhamdulillah ini besar. Akhwan. Begitu juga sampai kepada subhanallah. Subhanallah yang pertama sampai yang ke-33 ini artinya semuanya berbeda. Akankah kita sampai umur kita untuk bisa mendapatkan pengetahuan tadi itu? Baiknya untuk kita ikhtiarkan, jangan kemudian lepas diri, oh ya saya kayaknya nggak cukup, usia saya udah terlalu tua. Tidak ada. Fase untuk kita belajar tidak akan pernah selesai. Dan belajar yang paling baik untuk kebaikan dunia dan akhirat adalah belajar tentang Shahifah Fatimiyah ini. Apa rahasia yang terkandung di dalam Tasbihatuz Zahra alaihissalam yang dianjurkan dibaca sesudah sholat, sebelum tidur, dan ketika kita sumpek galau itu kita bacanya Tasbihatuz Zahra alaihissalam. Dan ini makna yang kemudian sampai ke dalam saudara kita Ahlus Sunnah dibalik subhanallah dulu sama. Gak apa-apa, yang penting masih dibaca. Apa perbedaan harus Allahu Akbar dulu, harus subhanallah dulu? Yang penting yang baca, daripada gak baca kita falnaudzubillah min dzalik, kita jauh dari yang namanya Sayyidah Zahra. Minimal mendekatkan diri dengan Sayyidah Zahra. Sayyidah Zahra saat ini melihat kita, duduk bersama kita di majelis, tapi kitanya yang memang tidak bisa meraih beliau. Dan ini adalah salah satu perantara kita, tawasul kita kepada beliau. Sesimpel, semudah Tasbihatuz Zahra yang Anda pun tidak perlu capek, yang Anda pun bahkan kelupaan tasbihnya di mana, ketinggalan, masih bisa lewat kubu-kubu jari kita ini, dan kubu-kubu jari kita ini pun juga mewakili angkanya. Rahasia 14 di dalam kubu jari ini untuk bisa kemudian kita pelajari lebih dalam. Oh, seperti ini memang Tasbihatuz Zahra alaihissalam tadi. Adalah kisyafiyah yang pertama. Yang kedua, ya hayyu ya qayyum birahmatika nastaghith fa'aghithna wa la takilna ila nafsi tarfatain ainin abada waslih lana sya'nana kullah. Ini adalah aurat, wirid yang dibaca oleh Sayyidah Zahra alaihissalam secara terus menerus. Dalam utamanya dalam kesedihan, dalam kesumpekan, di dalam kita dalam melepaskan gundahnya kita tadi. Ini yang dibaca di dalam Baitul Ahzan yang dibuat oleh Al-Imam Ali ketika Sayyidah Zahra tidak pernah bisa melupakan, berhenti menangis akan sepeninggal ayahnya. Sementara kita, tadi kita sudah sedikit bahas, Allah memberikan kita satu hal yang juga nikmat, yaitu lupa. Dan kelupaan kita, ketika kita masih lupa, ketahuilah Anda tidak akan pernah bisa kultus, gak akan pernah bisa suci. Hindarilah kata-kata aku, saya lebih baik, dan itu buang semuanya karena kita diberikan kelupaan oleh Allah. Anda tidak lupa. Anda kalau mau tidak lupa, Anda tidak bisa tidur. Kita ingat apa yang terjadi 1 bulan yang lalu sampai hari ini. Allah tidak memberikan kita lupa, kita mati cepat, kita lupa, kita bikin sakit badan kita, dan lain sebagainya. Ini yang memang Allah berikan karena kita punya jiwa yang ringkih, punya badan yang tidak sesempurna Ahlul Bait. Mereka bukan hanya insan, mereka adalah insan ilahi. Sementara kita mungkin belum insan, masih nas atau masih bashar. Bashar ini artinya adalah kulit. Ya, nanti kita mungkin di dalam pembahasan, insyaallah dalam pembahasan yang akan datang, kenapa Allah membahas manusia itu ada yang namanya bashar, ada yang namanya an-nas, ada yang namanya insan. Ketiganya untuk perlakuan yang berbeda, untuk nisbat yang berbeda, untuk hal yang berbeda. Sementara kita taunya manusia. Ini yang insya Allah nanti akan kita bahas. Tapi mereka adalah insan ilahi yang tidak hanya insan, tidak bisa lupa, adalah cahaya-cahaya ilahi turun kepada mereka. Tasbihatuz Zahra, ya hayyu ya qayyum, dan salawat tadi yang kita baca kepada Sayyidah Zahra.
Shalli ala Fatimah wa abiha wa ba'liha baniha wasirril mustauda fiha adalah kisyafiyah dari perwujudan Shahifah Fatimiyah. Ini panjang nanti. Shahifah Fatimiyah akan kita lihat menjadi salah satu tidak hanya kurikulum tapi wirid yang kemudian didapatkan yang dilakukan oleh Sayyidah Zahra dari pagi sampai pagi. Apa kita ketika bangun pagi? Bagaimana kita ketika kita mungkin banyak di Ahlul Bait nggak ada sholat duha katanya. Sholat duha di Ahlu Sunnah itu baik untuk rezeki dan lain sebagainya. Kata siapa? Ini kita saja yang masih belum membahas bagaimana rentetan akan ibadah-ibadah yang ada di dalam Ahlul Bait. Shahifah Sajadiyah berasal dari Shahifah Fatimiyah, induknya. Mafatihul Jinan adalah sekelumit petikan kecil dari apa yang kita lihat di dalam Shahifah Fatimiyah. Itulah kenapa dibagi menjadi 3 hal. Yang pertama kisyafiyah atau hal-hal yang supranatural yang kita tidak bisa tahu. Sayyidah Tasbihatul Zahra gak akan pernah bisa kita tahu apa yang terkandung di dalam rahasianya. Yang kedua adalah hal-hal yang terkait dengan ibadatul lail. Nah, ini Shahifah Fatimiyah ini kisyafiyah adalah yang kita baca terus. Qiyamul lail adalah untuk Rasulullah, untuk Sayyidah Zahra, kemudian mukalamah kepada malaikat, memberikan semua kabar gembira dan kabar buruk terhadap apa yang terjadi di umat ini di dalam Shahifah Fatimiyah, di dalam Baitul Ahzan selama 6 bulan, bukan 18 tahun. Baru yang ketiga adalah Al-Ahkam. Al-Ahkam tadi ini adalah salah satu bukti Al-Akhlaq wat Takhaddum. Bukti untuk kita kemudian bisa mengetahui Shahifah Fatimiyah ini adalah cara kita berakhlak dengan baik dan cara kita bisa takhaddum. Ala Muhammad wa ali Muhammad. Sallallahu ala Muhammad wa ali wa ajal farjahum. Nah, yang ketiga adalah al-ahkam, yaitu hukum-hukum untuk kita bisa menjadi manusia yang terbimbing, manusia yang baik. Perwujudannya adalah akhlak dan takhaddum. Puncak paripurna setiap manusia adalah akhlaknya yang baik, bukan ilmunya yang tinggi, enggak. Puncak dari setiap manusia adalah akhlak, karena ilmu hanya dimiliki oleh Madinatul Ilm wa aliyun babuha. Kepentingan atau nilai satu itu hanya dimiliki oleh Ahlul Bait alaihimussalam. Kita hanya 0. Kita ini 0, kita tidak memiliki apapun kecuali apa yang diutus oleh Rasulullah liutammima makarimal, untuk kita bisa minimal jadi orang yang baik, berakhlak, dan yang kedua takhaddum. Apa takhaddum ini? Melayani. Banyak dari kita yang sudah mencapai level tertentu, sudah tahu seperti ini, mencapai maaf rezeki yang alhamdulillah sudah sampai luas dan lain sebagainya, kita inginnya dilayani. Padahal puncak untuk mencapai al-ahkam, untuk mencapai hikmah-hikmah dari Shahifah Fatimiyah ini, mencapai kontribusi dari apa yang diwariskan, legacy dari Sayyidah Zahra adalah akhlak dan takhaddum. InsyaAllah semoga Allah memberikan kita barakah yang baik, memberikan kita cahaya selalu untuk mencintai Ahlul Bait, mendapatkan setidaknya sekelumit dari apa yang diwariskan oleh Sayyidah Zahra alaihissalam, dan juga untuk kita bisa mempelajari apa itu Shahifah Fatimiyah di dalam Ayyamu Fatimiyah ini, dan kita bisa terus beramal tentang apa yang kita inginkan, tentang apa yang Sayyidah Zahra inginkan dari para pecintanya. Tidak lain adalah tadi kisyafiyah tasbihatul Zahra, lakukanlah itu untuk ingin berdekat kepadaku ya Hayyu ya Qayyum, membaca itu terus. Lalu kita membaca sholli ala Fatimah wa biha wa ba'liha wa baniha wasirril mustauda fiha bihaqqi ma adada bihi ilmuk, untuk terus juga kita berakhlak yang baik dan melayani masyarakat sebaik-baiknya pelayanan. Ikhwan akhwat, alhamdulillah kita tutup insyaallah kajian ini dengan sekali lagi
berbaiat, sekali lagi berwilayah, mengucapkan salam kita kepada Sayyidah Zahra, dan semoga Allah memberikan keberkahan untuk kita, memberikan cahaya untuk kita, tidak hanya untuk kita, tidak hanya untuk siapa yang hadir di saat ini, tapi untuk kedua orang tua kita, baik yang masih hidup maupun yang sudah meninggalkan kita, keluarga mungkin yang tidak bisa hadir di majelis saat ini, teman saudara kita yang mungkin terjebak hujan, insyaallah Allah memberikan keberkahan itu kepada kita semuanya. Bihaqqi Muhammad wa ali Muhammad, salawat Allahumma salli ala Muhammad wa ajil farajahum. Ziarah Sayyidah Fatimah Zahra. Kita membaca ini dan diulangi setelah Al-Fakir. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Muhammadin wa ali Muhammad. Assalamu alayki ya mumtahanah, imtahanaki alladhi khalaqaki fawajadaki limamtahanaki sabirah, ana laki musaddiqun sabirun ala ma ata bihi abuki wa wasiyuh salawatullah alaihima wa ana as'aluki in kuntu saddaqtuki illa alhaqtini bitasdiki lahuma litusarra nafsi fashhadi anni dhahirun biwilayatiki wa wilayati ali baitiki salawatullah alaihim ajma'in. Nuhti قرأ سورة مباركة الفاتحة تسبيحها صلى على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد وأجل. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. العفو منكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.